singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed number drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Prananda Gemilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai rata-rata sampel. Menurut Suharyadi dan Purwanto tahun 2016 mendefinisikan distribusi sampling rata adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Sebaran sampling rata-rata terbagi atas 1. Pengambilan sampel tanpa pengembalian atau N dibagi N lebih besar dari 5%. Di dalam pengembalian sampel tanpa pengembalian, anggota populasi yang pernah diambil sebagai sampel tidak boleh diambil lagi sebagai sampel. Jika kita melakukan pengambilan sampel N dari populasi N, kita akan memiliki J N per N jumlah sampel. Menurut Sudaryono tahun 2011. A. Mean distribusi sampling sama dengan mean populasi, yaitu seperti ini. Yang B. Simpangan baku distribusi sampling sama dengan simpangan baku sampel populasi dibagi akar kuadrat dari ukuran sampel, yaitu seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel dengan pengembalian atau N kecil per N besar kurang dari 5%. Dalam pengambilan sampel dengan pengembalian, semua anggota populasi yang terambil sebagai sampel boleh dipilih lagi sebagai sampel. Jadi, setiap anggota populasi dapat terpilih sebagai sampel. Tidak selalu sekali, tetapi dapat 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Nangimul Huda. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan sebaran sampling rata-rata dengan pengembalian. Mohon diperhatikan. Sebuah populasi umur kambing dalam bulan terdiri atas 5 bilangan 4, 6, 12, 16, 22 dengan rata-rata 12 dan simpangan baku 6,5726. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian dari populasi tersebut. Carilah rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Diketahui mu sama dengan 12. Simpangan rata-rata 6,5726. N besar sama dengan 5, N kecil sama dengan 2. Ditanya mu X bar. Permutasi dengan pengembalian, N besar sama dengan 5 dan N kecil sama dengan 2. N besar pangkat N kecil sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian dihitung rata-ratanya, diperoleh mu X bar sama dengan 300 per 25 sama dengan 12. Mu X bar sama dengan mu. Saya akan menjelaskan cara mencari simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu rumus dari simpangan baku sebaran sampling rata-rata. Rumusnya yaitu tau X bar sama dengan tau dibagi akar per N, dimana tau X bar ini simbol dari simpangan baku sebaran sampling rata-rata, sedangkan tau itu simbol rata-rata dari populasi. Kemudian N kecil ini sampel. Seperti yang sudah diketahui di soal bahwa rata-ratanya yaitu 6,5726, sedangkan sampelnya itu 2, maka hasilnya itu 4,695. Nah, ini dia simpangan baku, hasil simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata di soal. Contoh soal distribusi nomor.
Berat ikan mas yang harus dipanen rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat ikan berdistribusi normal, tentukan berapa persen ikan yang beratnya lebih dari 1.500 gram. Caranya, hitung peluangnya dulu ya. Nih, berat yang ikannya ini dikurang rata-rata dibagi simpangan baku, lalu ditemukan hasilnya 2,31. Berat skor dari 2,31 ini adalah segini, 0,9896. Cara menghitungnya, 1 dikurang nilai dari tabel dasar ini, kemudian didapatkan 0,0104. Nah, untuk menghitung persennya dikali 100%, menghasilkan 1,04%. Oke, lanjut ke soal bagian B. Di sini kita diminta untuk mencari fx bar. Fx bar ini rumusnya yaitu frekuensi dibagi data kemungkinan yang ada. Nah, di sini data kemungkinan yang ada itu kita tadi sudah mencarinya menggunakan rumus kombinasi dari 5 dan 2 yang hasilnya adalah 10, sehingga nanti fx bar-nya dibagi 10 semua. Nah, untuk frekuensinya sendiri kita mencari dari x bar sebelumnya. Nah, untuk x bar data pertama yaitu rata-ratanya 1,5. Nah, 1,5 ini hanya ada satu angka, jadi frekuensinya hanya 1. Oleh karena itu fx bar-nya menjadi 1 dibagi 10. Nah, untuk angka x bar 2,5 sendiri di tabel sebelumnya tertera ada 2 angka 2,5, sehingga frekuensinya itu 2. Jadi fx bar-nya menjadi 2/10. Begitu seterusnya hingga data yang ke-10, yaitu data ke-4,5. Frekuensinya hanya ada 1, sehingga fx bar-nya menjadi 1/10. Fx bar ini nanti berfungsi untuk mencari rata-rata sampling rata-rata, yang rumusnya adalah sigma x bar dikali fx bar. Begitu. Di sini saya Dominik Rosta Mariana Kusumo akan menjelaskan tentang contoh soal sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian, tepatnya pada bagian C. Soal bagian C yaitu tunjukkan bahwa rata-rata dari sebaran sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi, dan carilah simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Rata-rata dari sebaran sampling rata-rata itu bisa dibuktikan dengan rumus, yaitu sigma x bar dikali fx bar sama dengan ini untuk rata-rata dari populasi, rumusnya x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5 dibagi n. Kemudian masukkan angka-angka yang ada di dalam tabel ke rumus tersebut, sehingga diperoleh 0,15 ditambah 0,2 ditambah 0,5 ditambah 0,6 ditambah 0,7 ditambah 0,4 ditambah 0,45 itu hasilnya 3, dan hasil dari penjumlahan ini diperoleh 15 dibagi 5 hasilnya juga 3, dan terbukti bahwa rata-rata dari sebaran sampling rata-rata sama dengan rata-rata dari populasi. Selanjutnya kita mencari simpangan baku tanpa pengembalian. Nah, yang pertama harus kita cari yaitu simpangan baku dari populasinya dulu, dimana rumusnya akar sigma x1 dikurang rata-rata populasi dikuadratkan dibagi n. Kemudian masukkan angka-angka ke rumus yang ini sehingga diperoleh akar dari 10/5 yaitu akar 2. Jadi akar 2 ini hasil dari simpangan baku populasi. Kemudian ini dia rumus dari simpangan baku sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu tau dibagi akar n dikali akar dari n besar dikurang n kecil per n besar dikurang 1. Nah, sudah didapat semuanya, langsung dimasukkan ke rumus tersebut sehingga diperoleh dimana akar 2 per akar 2 yaitu 1 dikali ini akar dari 5 dikurang 2 kan 3, 5 dikurang 1 4, jadinya 1 dikali akar 3/4. Itu kan hasilnya akar 3/4. Karena masih ada akarnya, kita gunakan perkalian akar, dimana perkalian akar yaitu kita kalikan
penyebutnya, atas sama bawahnya, sehingga diperoleh hasil akhirnya 1/2 akar 3. Ini dia hasil dari simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian.